Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemonstrasikan sebuah implementasi skripsi saya, yaitu dengan judul Implementasi Internet of Things untuk analisis kualitas air dan pemberi pakan ikan lele dengan menggunakan metode linear regression dan algoritma Key-Nearest Snackboard. Di sini untuk pembuatan dari aplikasinya tersendiri, saya menggunakan sebuah JavaScript natif, yaitu untuk membuat sebuah klasifikasi dan juga prediksinya. Adapun hasil dari aplikasinya tersendiri yaitu seperti ini tampilan awalnya. Di sini terdapat 3 jenis parameter yang digunakan, yaitu temperatur, pH, dan juga amonia. Ini terdapat dua grafik, yaitu grafik data asli dan juga grafik data prediksi ke depan. Nah, ini maksud data grafik asli adalah data yang saya dapatkan selama 14 hari di Desa Mundusari, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada kolam nilai tersebut. Nah, di sini data yang saya dapatkan yaitu untuk data suhu yang saya dapatkan, ini adalah data yang saya dapatkan. Itu pada tanggal saya awal penelitian yaitu 21 Juli 2021. Saya mulai jam 9 itu sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021 dan berakhir pada jam 13.52. Ini adalah data dari suhu udara, suhu cuaca yang saya dapatkan menggunakan sensor DHT11 pada Desa Mundusari, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Saya mendapatkan 390 data. Kemudian dari sekian banyaknya data, saya lakukan sebuah rata-rata dari per hari data tersebut. Maka didapatkanlah seperti ini. Ini adalah rata-rata data yang banyak tadi. Kemudian saya rata-ratakan jadi 10 hari, yaitu pada tanggal 21 Juli 2021, rata-ratanya itu 33. Kemudian pada tanggal 22 Juli 2021, rata-ratanya adalah 30. Kemudian pada tanggal 23 Juli, rata-ratanya adalah 39. Kemudian pada tanggal 24 Juli, rata-rata 39. Kemudian pada tanggal 25 Juli, rata-rata 37 derajat Celcius. Kemudian pada tanggal 26 Juli, didapatkan 33. Kemudian pada tanggal 27 Juli didapatkan 30 derajat, kemudian tanggal 28 didapatkan 39, dan di sini pada tanggal 29 cukup tinggi, di sini didapatkan 40 derajat Celcius untuk nilai rata-ratanya. Kemudian pada tanggal 30 Juli 2021 didapatkan 39 derajat Celcius. Nah, selanjutnya adalah data grafik prediksi ke depan. Data yang telah didapatkan selama 14 hari tersebut akan dilakukan sebuah tahap forecasting menggunakan regresi linear untuk 10 hari ke depan. Dan inilah data 10 hari ke depan prediksi yang didapat. Dan juga terdapat sebuah nilai error yaitu sekitar 2,84 pada temperatur. Kemudian selanjutnya itu pH air. Di sini terdapat grafik data asli dan juga grafik data prediksi 10 hari ke depan. Di sini yang didapatkan yaitu ini adalah data pH air yang saya dapatkan pada Desa Mundusari, Kabupaten Subang, Jawa Barat
Itu dari tanggal 21 Juli 2021 saya mulai di jam 9.54 dan berakhir pada 3 Agustus 2021 dan berakhir pada 14.41. Untuk pH sendiri saya mendapatkan banyaknya data 295 dan sama seperti tadi dari sekian banyaknya data kemudian saya rata-ratakan dan inilah hasilnya. Pada tanggal 21 Juli 2021 didapatkan pH netral yaitu 6,1. Kemudian pada tanggal 22 dan juga 23 didapatkan pH yang begitu tinggi yaitu mencapai 11. Nah, kenapa pada tanggal 22 dan 23 ini pH-nya begitu tinggi? Karena pada tanggal 22 ini dan juga 23 si penambak ikan tersebut memberikan pakan ikan yaitu ayam tiren. Dan ayam tiren ini sangat berpengaruh ketika dicelupkan ke dalam air, maka akan berpengaruh terhadap kualitas air tersebut. Maka penyebab dari tingginya tingkat basa air ini disebabkan oleh si ayam tiren tersebut. Kemudian pada tanggal 24, 25 itu kadar air sudah mendekati netral, yaitu sudah mencapai 8,5 dan juga 8,1 pada tanggal 25. Kemudian pada tanggal 26 sampai dengan 30 air kembali netral sampai pada range 6,6. Kemudian di sini ada data amonia. Data amonia yang saya dapatkan yaitu inilah data amonia yang saya dapatkan dari desa tersebut. Itu sama seperti tadi saya melakukan penelitian pada 21 Juli 2021. Kemudian saya mulai di jam 9.50 dan berakhir pada 3 Agustus 2021 pada jam 13.40. Pada amonia tersendiri saya mendapatkan 300 data dan sama seperti tadi data dari sekian banyak data ini kemudian saya olah, saya lakukan sebuah rata-rata dan ini yang didapatkan pada tanggal 21 dapatkan 0,015, pada tanggal 22 dapatkan 0,26 dan juga pada tanggal 23 dapatkan 0,037, pada tanggal 24 dapatkan 0,046, pada tanggal 25 dapatkan 0,065, pada tanggal 26 dapatkan 0,076, pada tanggal 27 dapatkan 0,083 dan terakhir pada tanggal 30 dapatkan 0,12. Nah, untuk proses recording data ini, itu mekanismenya adalah saya menggunakan sebuah server yang bernama Node-RED. Jadi dari sensor tersebut, dari berbagai macam sensor, kemudian saya gabungkan dengan microcontroller ESP8266, kemudian saya lakukan sebuah logging data JSON yang dikonvert ke dalam CSV oleh Node-RED itu sendiri. Kemudian didapatkanlah data sebanyak ini. Dan dari data ini diolahlah menggunakan RESTful API. Kemudian setelah diolah, maka didapatkanlah grafik seperti ini. Itu adalah penjelasan dari peramalan menggunakan linear regression dan setiap parameter pH amonia juga mempunyai nilai error tersendiri seperti pada amonia ini terdapat nilai error 0,021 dan pada pH terdapat nilai error 0,95. Dan terakhir adalah klasifikasi jenis air dan juga rekomendasi perawatan apa saja yang dilakukan pada 10 hari ke depan ini menggunakan sebuah algoritma key nearest neighbor. Itu kita lihat di sini, yaitu suhu 35 derajat Celcius, pH 11,5 dan juga amonia 0,012, maka jenis perawatan yang dilakukan adalah membuang 50% air dan mengganti 50% air dengan 50% dengan air baru maksud saya. Kemudian yang kedua adalah suhu 40, pH 7,15, amonia 0,022. Jenis perawatan adalah membuang 50% air dan mengganti 50% air dengan air baru. Dan yang ketiga juga dilakukan perawatan yang sama.
Pada hari keempat, 5 dan 6 tidak ada jenis perawatan dari klasifikasi algoritma tersebut. Pada hari ke-17 yaitu suhu 41, pH 8,65 dan amonia 1,02, maka dilakukan sebuah perawatan yang berbeda, yaitu menaburkan obat PK dan digabungkan dengan air garam, kemudian dilarutkan dan dituangkan ke kolam ikan yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya yaitu tidak ada perawatan, dan yang terakhir adalah perawatan sama, yaitu menaburkan obat PK dan digabungkan dengan air, kemudian dilarutkan. Di sini bertujuan untuk menetralisir kadar air yang terkena bakteri oleh sisa-sisa makanan. Nah, kalau untuk membuang 50% air ini, kenapa dilakukan rekomendasi membuang 50% air? Karena apabila suhunya tinggi, maka ikan lele tidak kuat dengan suhu tersebut dan akan menyebabkan kematian, maka dilakukan sebuah penambahan 50% air. Dan dari jenis perawatan tersebut ini mempunyai masing-masing nilai KKN dari Euclidean tersebut. Inilah hasil dari aplikasi yang saya buat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.